untuk boleh menyatakan meneguhkan iman kami dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami menyerahkan setiap bagian hati ini Tuhan. Kami mau menerima berkat Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila setiap bagian tempat ini Bapa boleh menjadi tanah-tanah yang gembur Tuhan. Agar firman-Mu boleh tumbuh, berkembang dan berbuah dalam setiap hati kami Tuhan. Dalam setiap hidup kami Tuhan. Agar hidup kami boleh senantiasa layak di hadapan Tuhan. Yang boleh menyenangkan Engkau ya Yesus. Berkati yang memberikan firman Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut ibu dirinya Bapa menyambung sendiri berkata-kata melalui umat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara di hari ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama membaca kitab Mazmur 147 ayat yang ketiga. Mazmur 147 ayat yang ketiga, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, dari ayat ini, satu ayat kita kalau membaca seluruh perikop, ayat ini di Mazmur 147 dikasih judul kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita hari ini masih ada, masih hidup, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Dan kuasa Tuhan yang masih berlaku di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini saya terasa berat ya, karena jemaat juga merasakan hal yang sama rupanya, karena gangguan kesehatan ya, yang saya belum pernah saya rasakan, dirasakan jemaat, dan saya akhirnya merasakan juga. Kehilangan nafsu makan dan lain sebagainya, susah tidur kalau malam dan lain sebagainya, kedinginan, kepanasan atau demam, itu yang saya alami dalam minggu-minggu ini, saudara. Dan memang penderitaan tidak menyenangkan ya, setiap sebuah penderitaan itu tidak menyenangkan, tetapi saya yakin kita semua pernah mengalami penderitaan ya, sakit penyakit ya saudara, dan kita perlu pemulihan yang daripada Tuhan. Dari ayat ini merupakan menjadi satu janji Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saya yakin tidak ada seorang pun yang selalu sehat di dalam hidupnya. Ya, di antara kita semua pasti pernah merasa sakit, pernah merasa terluka, saudara. Tetapi kita berharap akan kasih Tuhan yang selalu membebat dan menyembuhkan kehidupan kita, saudara. Amin. Gak ada yang tidak pernah sakit ya, baik luka dalam, luka luar, artinya patah hati ya saudara, dan lain sebagainya. Di dalam ayat ini menceritakan tentang kemurahan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Allah yang Maha Kasih itu sanggup memulihkan keadaan kehidupan kita, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang pernah mengalami luka ya, entah dari kegagalan, kehilangan atau dosa masa lalu. Tetapi kabar baiknya adalah Bapa yang di sorga tidak hanya mengasihi kita, tetapi juga memulihkan kita. Nah, ini yang luar biasa yang kita terima daripada Allah Bapa. Dia mengasihi dan memulihkan kita. Ya, percayalah bahwa kalau kita sungguh-sungguh berharap dan percaya sesuai dengan janji Tuhan, seperti pujian yang sudah kita naikkan, Dia akan memulihkan kita, saudara.
Ya, dia akan sanggup, ya dia sanggup bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7, Mazmur 34 ayat 18, Mazmur 34 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seolah-olah ayat ini adalah menjadi kesempatan buat Tuhan di saat kita ini terluka, patah hati, ya saudara, gagal, dan Tuhan akan menyelamatkan kita asalkan kita berseru-seru kepada Tuhan. Ya, ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Apakah nunggu kita patah hati dulu baru Tuhan dekat? Saya yakin tidak, saudara. Apapun situasi dan keadaannya di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu dekat dengan kita. Tetapi ayat ini seolah-olah mengambil momen khusus di saat kita gagal, patah hati dan lain sebagainya. Tuhan itu tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Asalkan kita, sini katakan saudara, juga dekat ya saudara, menaruh harap, berseru kepada Tuhan dalam posisi kehidupan orang yang sebagai orang yang benar. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Jadi jangan bosan-bosannya berseru kepada Tuhan. Kalau saudara berseru kepada manusia, lama-lama orang bosan mendengar seruan kita, keluhan hidup kita. Tetapi hanya Yesus yang sanggup ya menjadi pendengar yang baik setiap persoalan dan pergumulan kita. Amin, saudara. Makanya kita harus ya selalu berkomunikasi, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalin keintiman dengan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan itu senantiasa ada buat kehidupan kita, saudara. Dan kasih Bapa itu tidak berubah. Ya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih Allah tidak berubah. Kuasanya juga tidak berubah. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita karena Kristus telah mati bagi kita, saudara. Dan itu membuktikan bahwa kasih kuasanya yang besar di dalam kehidupan kita. Dia rela mati di atas kayu salib, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih dan cintanya buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita membaca di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Inilah janji Tuhan dan bukti dari kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, saudara. Dia rela mati di saat kita berdosa. Jadi Yesus mati itu bukan karena kita baik. Dia mati itu karena Dia yang baik buat kita, saudara. Amin. Kadang-kala orang Kristen merasa baik, saya ini baik sama Tuhan. Tidak, saudara. Yang lebih dahulu Tuhan itu lebih baik ya kepada kita, saudara. Jadi Tuhan lebih baik, lebih dahulu berbuat baik kepada kita, saudara. Di dalam Alkitab contoh pemulihan yang
kasih Bapa yang memulihkan kehidupan anak-anaknya. Coba kita membaca di dalam Lukas 15. Lukas 15. Di situ ada cerita tentang anak yang terhilang, ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu ke antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Dari pembacaan ayat 11 sampai ayat yang ke-13, saudara, ada pelajaran yang harus kita tangkap. Kita harus dapat mengelola dengan baik, ya saudara, apa yang Tuhan percayakan. Apakah saudara nanti suatu saat dapat warisan atau tidak dari orang tua, tetapi yang jelas warisan kehidupan kekal, yaitu warisan iman, harus saudara pertahankan. Amin, saudara. Saya juga tidak penerima warisan dari orang tua, sekalipun kalau mendapat warisan, orang tua saya meninggalkan aset 600 juta, saudara, minimal itu. Tapi harus dibagi dengan 9 orang. Tapi kami ikhlaskan tidak menerima warisan, ya, karena kita juga tidak berjasa terhadap orang tua, dan lebih baik kita mencari rezeki sendiri atau berkat sendiri dan bersama dengan Tuhan, dan itu nilainya lebih mulia daripada tinggalan dari orang tua. Saya melihat beberapa hal dan kasus saudara akhirnya menjadi musuh ketika sudah dewasa, ya. Saya ini disuruh menjualkan warisan 3,5 miliar di Bendul Merisi, Surabaya. Tapi ini pun jadi masalah antara kakak dan adik, saudara. Jadi sulit untuk dijual. Kadang-kala saya berpikir, ini yang ingin menguasai siapa, dan yang kuat siapa, yang lemah siapa, saudara. Ini terjadi. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada perebutan warisan. 2 orang anak membuang ibunya, dan 2 orang anak yang menerima ibunya. Jadi putus hubungan antara anak dengan orang tua, ya, ibunya masih hidup. Ini gara-gara warisan, sampai persidangan dan lain sebagainya, dan itu hal yang tidak memuliakan Tuhan. Yang saya sayangkan, mereka itu adalah orang-orang Kristen, ya, berebut warisan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara menerima warisan, kelolalah dengan baik. Jangan pakai berfoya-foya, karena foya-foya akan menghasilkan, dikatakan apa ini, kemelaratan, ya kan? Firman Tuhan katakan, lalu melaratlah dia. Jadi orang yang suka foya-foya itu melarat akhirnya, saudara. Melarat itu sangat miskin, bukan hanya miskin, tetapi sangat miskin, saudara. Tidak punya harta benda lagi yang bisa diandalkan untuk hidup. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kalau manusia sudah taraf, tidak kuat menahan lapar,
makanan babi pun menjadi santapan yang lezat, berarti orang itu sudah menurunkan derajatnya sebagai manusia dan seperti babi. Ya, makanan babi itu nggak layak untuk makanan manusia, saudara. Tetapi karena orang ini sudah melarat, tidak tahan lapar, maka melihat babi makan dengan lahap itu seolah-olah dirinya menempatkan diri seperti babi. Maka kalau saya makan itu pasti gemuk nanti, pikir aja begitu. Bukannya gemuk saja, hidup dan gemuk pasti. Dan itulah yang terjadi. Tetapi orang-orang yang bekerja bersama dengan mereka, tidak ada seorang pun yang mengizinkan mereka untuk makan makanan babi itu, saudara. Dan itulah yang terjadi. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi itu tadi sudah kita baca. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, inilah anak yang terhilang, yang punya modal banyak dari warisannya itu, tetapi dia tidak bisa mengelola dengan baik dan akhirnya hancur. Ya, masa depannya hilang, bahkan menempatkan diri juga seperti seekor babi, ya saudara. Dan dia mulai sadar diri, wah, lama-lama mati ini saya di daerah ini, sudah nggak punya apa-apa, nggak ada yang ngasih makan, kurang makan dan lain sebagainya. Dan di sini saudara, mulai dia sadar dan bangkit. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang mulai timbul kesadaran akan kesalahan atau kekeliruan di masa lalunya, jalan yang terbaik itu harus kembali kepada Bapaknya. Amin, saudara. Kadangkala kita pun juga mengambil jalan yang salah dan akhirnya kepada penyesalan. Tetapi kita harus tetap kembali ya kepada Allah yang mengasihi kita, yang memelihara kehidupan kita. Dan keinginan itu, keinginan untuk bangkit itu dia lakukan. Jadi kalau saudara dan saya punya keinginan bangkit, ya harus kerjakan, susah. Kalau tidak, hanya sekedar keinginan saja. Maka bangkitlah ia dan pergi ke bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kerinduan seorang bapa itu lebih tinggi daripada kerinduan anak yang telah hilang dan menderita untuk mengalami pemulihan dan dikembalikan haknya. Kasih seorang bapa tidak bersyarat, saudara. Demikian juga kasih Tuhan kepada kita tidak ada syarat. Amin, saudara. Dia tidak memberi syarat kamu harus begini, begini dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tetaplah Allah yang mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Orang berdosa pun dikasih, mau syarat apa lagi, kan begitu. Kalau syaratnya tidak berbuat dosa, ya kita ini semua sudah terbuang dari hadapan Tuhan. Dan saudara, begitu kasih dari Bapa ini dinyatakan, diwujudkan, bahkan yang lebih responsif itu bapaknya, ya bapaknya yang lari, wah sudah cukup tua mungkin, tapi saya yakin sudah cukup tua ya untuk berlari-lari menjemput anaknya yang hilang itu. Bahkan dia tidak ada rasa benci sedikit pun, tetapi dengan penuh kasih dia mencium dia, saudara, dan merangkul dengan pelukan yang terhangat dari seorang ayah kepada anaknya. Maka kata anak itu,
kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa, dan tidak layak lagi disebut anak Bapa. Kesadaran yang dari kesalahan yang dia buat mengingatkan dia ini, saya ini sudah menghabiskan harta orang tua saya, sebelum waktunya saya minta hal ini, tetapi akhirnya tidak menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup saya. Dan dia dengan jujur katakan dia sudah berdosa kepada sorga, kepada Bapa, dan dia merasa tidak layak untuk dikasihi kembali seperti kasih mula-mula dari seorang anak yang belum pernah berbuat pelanggaran. Ya, tentunya ini suatu penyesalan yang sungguh, dan ini saudara membawa dampak di dalam kehidupan anak itu. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ketika anak terhilang ini datang kepada ayahnya atau bapaknya, keadaannya sangat memprihatinkan. Bajunya tidak layak pakai, pasti bau kotoran babi, ya saudara. Lalu sepatunya mungkin sudah tidak pakai sepatu lagi. Pakaian yang tidak layak untuk dia kenakan diubah menjadi jubah ya, yang penuh dengan kemuliaan dan dihiasi atau dilengkapi oleh bapaknya ini dengan perlengkapan yang lebih baik. Ini gambaran-gambaran dari orang yang telah jatuh di dalam dosa dan orang yang diterima kembali oleh Allah dan dipulihkannya. Saudara, bahwa Allah itu sanggup memperbarui kehidupan kita. Apapun hancurnya kehidupan kita, apapun berapapun gagalnya kehidupan kita, kalau kita mau kembali kepada Allah, Dia sanggup memulihkan di dalam kehidupan kita, saudara. Itulah kasih yang memulihkan ya di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Anak ini mau makan makanan babi saja dilarang, karena kembali kepada bapaknya dia makan makanan yang lebih mulia. Wah, sapi yang tambun, yang gemuk, saudara, yang lebih lezat daripada makanan babi itu. Ini sesuatu hal yang Tuhan angkat kembali. Posisimu itu bukan seperti babi, tetapi posisimu itu seperti seorang anak raja dan yang layak untuk menerima hidangan pesta perjamuan yang menyenangkan. Inilah pengorbanan orang tua, saudara, ya, untuk anaknya yang telah kembali itu. Dan saudara, mereka semua bersuka cita. Ya. Ada persoalan lagi, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Saudara, ada reaksi dari orang yang kadangkala tidak ikhlas, ya. Tidak ikhlas, orang itu hidup lebih baik lagi, dipulihkan. Ada juga orang tidak senang, ya. Kalau bisa orang yang sudah rusak itu binasakan saja, biar terbuang, ya, karena akibat ulahnya dia sendiri. Tetapi ini si sulung ini adalah tipe orang yang tidak tahu
tidak tahu arti yang namanya anak dan ayah itu tidak akan pernah terjalin hubungan yang putus. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamanya ayah itu akan menganggap anak itu tetap anak saudara. Dan tetapi saudaranya ini yang memutuskan hubungan. Ya, makanya tadi saya ceritakan ada sepasang suami istri punya anak 4, laki-laki 2, perempuan 2. Yang 2 memutuskan hubungan dengan ibunya karena ingin menguasai rumah hasil kerja ayahnya. Karena warisan, saya sendiri ikut sedih dan malu juga. Tuhan, saya ini kenal orang ini baik, tapi kok kelakuannya kayak gini ternyata. Karena warisan yang membutakan dia dan lain sebagainya. Sampai sidang polisi dan lain sebagainya. Tetapi saudara, sekarang saya lihat mereka sudah tenang ya, karena mereka merasa sudah mendapat haknya dia dapatkan. Ya itulah dunia ini saudara. Dan anak sulung itu akhirnya marah. Ya. Dia tidak bisa menikmati sukacita dari kembalinya adiknya yang hilang itu. Ayat yang ke-28, maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Sekali lagi peran ayah atau orang tua itu meneduhkan hati anak yang sedang bermasalah. Ya kan? Kenapa kamu gak mau masuk ke rumah, tidak mau makan bersama-sama dengan ayahmu atau dengan adikmu dan orang-orang yang sekarang lagi bersuka cita? Mengapa hatimu marah dan lain sebagainya? Nah ini anak itu marah dan orang tuanya, seharusnya orang tuanya yang mengarah kepada dia. Ini sapi atau lembu yang tangguh ini kan milik saya, tidak mengurangi hakmu, ya tidak mengambil hakmu ini. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu marah melihat ayahmu itu baik kepada anak-anaknya? Dan tentunya itu menjadi bahan pertimbangan buat kita untuk berpikir ya saudara, di dalam segala sesuatu. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Tetapi ia menjawab, ya ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Inilah kekeliruan seorang anak kalau dia menganggap dirinya itu sebagai hamba dari orang tuanya. Jadi inilah kekeliruan sehingga dia tidak bisa menikmati apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Saya yakin jika anak sulung itu punya kerinduan untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatnya, dia jujur berkata kepada ayahnya, pasti dia akan diberikan. Ya kan saudara? Apalagi dia ceritakan kehidupannya ini baik, tidak pernah berbuat salah, tidak melanggar dan lain sebagainya, pasti ayah itu akan memberi kasih kepada dia. Dan persoalannya itu kadang begini saudara, kita ini tidak terbuka kepada ayah kita, dan juga kita ini hanya menganggap orang tua kita ini sebagai majikan, kita bawahan. Dia tidak bisa menganggap orang tua seutuhnya. Kalau dalam cara berpikir ini, dia tidak bisa menganggap ayahnya atau bapaknya itu sebagai orang tua yang seutuhnya. Dia hanya menempatkan diri sebagai apa ini? Pelayan, ya kan? Melayani. Tetapi dia tidak merasa sungguh-sungguh. Di saat aku melayani ini, aku ini anaknya apa enggak ya?
pertanyaan seperti itu. Dan kalau orang sudah pikirannya lain, hatinya pasti lain, saudara. Dan beda dengan anak yang terhilang ini. Dia tetap ingat orang tuanya. Apapun risikonya, saya sudah berbuat salah, nanti risiko buat saya diterima saja, tidak menjadi anaknya lagi juga nggak apa-apa. Ya inilah yang namanya anak yang punya hubungan emosional lebih baik kalau menurut saya daripada anak yang sulung. Dan inilah protes yang dia sampaikan. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Dan ini anak sulung ini tidak merasa apa yang menjadi kepunyaan bapa adalah kepunyaannya. Dia hanya punya pikiran, saya ini hanya hamba, tidak punya hak, tidak punya apa-apa. Itu caranya dia sendiri yang salah. Sementara orang tuanya mengungkapkan, ini loh perasaan hatiku, apa yang aku miliki itu milikmu sebetulnya. Tetapi karena engkau tidak mengakui aku ini sebagai ayahmu dengan tulus, mungkin kamu hanya menganggap kalau saya suruh kerja itu kamu menempatkan diri sebagai pelayan, bukan anak yang sedang dilatih untuk bekerja dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan ia dapat kembali. Saudara, orang yang terhilang bisa ditemukan kembali itu merupakan satu keajaiban yang Tuhan buat. Kalau orang yang sudah mati bisa bangkit kembali itu hidup lagi adalah satu mukjizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Saya yakin walaupun kita ini tidak menjadi pelaku mengalami mukjizat, mungkin hanya melihat, tapi saya yakin kita akan senang. Amin, saudara. Seandainya di dalam ibadah ini ada mukjizat Tuhan terjadi, bukan saudara yang mengalami mukjizat karena saudara tidak butuh mukjizat waktu itu atau saat ini. Tetapi kalau ada mukjizat saat ini yang Tuhan nyatakan, maka saya yakin saudara akan melihat, wah, luar biasa Tuhan adakan mukjizat di hari ini. Ya, tidak mungkin sedihlah saudara, karena mukjizat datang dari Tuhan. Kalau saudara sedih dengan kehadiran Tuhan lewat mukjizatnya, itu aneh juga. Makanya orang tua tersebut mengingatkan kepada anak sulung itu, ya, kita harus bersukacita karena Allah telah menolong di dalam kehidupan mereka. Mari kita membaca di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kita semua berdoa, ya, selalu berdoa kepada Tuhan, karena doa akan mengerjakan perkara yang lebih banyak dari apa yang kita doakan. Oleh sebab itu terus berdoa kepada Tuhan. Kalau kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, ya kita perlu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan selalu bekerja memulihkan lewat orang yang berseru kepada Dia, lewat doa.
Saya ini berdoa terus kepada Tuhan. Ini saya berdiri keluar keringat dingin ini, saudara. Saya berdoa Tuhan beri kekuatan kepada saya. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita semua. Amin. Saya tidak tahu apa yang perlu saudara mengalami pemulihan dari Tuhan, baik kekuatan kesehatan secara jasmani ataupun luka batin yang saudara alami, tetapi kehadiran Yesus akan memulihkan kehidupan kita semua, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Seturut kebenaran firman-Mu Tuhan, kasih-Mu akan memulihkan kami ya Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih-Mu tidak bersyarat bagi kami. Bahkan ketika kami sebagai orang yang berdosa, Engkau Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Dari dosa Kau pulihkan kami kepada kebenaran supaya kami ada janji kehidupan yang kekal. Itulah pemulihan yang Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Kami juga yakin dan percaya apabila di antara kami ada yang mengalami sakit, penyakit, penderitaan, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan kekuatan kami dengan kekuatan Roh Kudus di dalam hidup kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam kasih anugerah Tuhan. Hati mereka yang terluka Engkau membuat Tuhan, dan Engkau yang memberikan kekuatan baru. Tuhan Yesus, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau tahu apa yang menjadi keperluan dan pergumulan kami. Engkau Allah yang menolong di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Ria yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah pulihkan kesehatannya untuk seluruh keluarganya. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah dipuaskan dengan firman Tuhan. Berkati dengan firman Tuhan, saatnya kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tunduk kepala sebentar. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan kami. Semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami, biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita akan pujikan Aku Diberkati.
Inilah yang menjadi doa dan keyakinan kami, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kami tetap menaruh harap dan percaya kepada-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu memandang kepada Tuhan akan segala kebaikan dan rancangan-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Berkati di dalam usaha rumah tangga, kekuatan kesehatan, dan apapun yang mereka usahakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus berkati keluarga Pak Sunario, Pak Siswandi, Mas Dono, Mas Yudi, Budi, Tuhan, juga Ruth, Esther, Tuhan tolong, keluarga Sihotam juga. Berdoa untuk para mahasiswa yang KKN, Tuhan jaga lindungi mereka seperti biji mata Tuhan, jauhkan dari kuasa kegelapan roh jahat dan kuasa-kuasa yang lain, tapi Allah Roh Kudus yang memimpin menolong di dalam kehidupan kami semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat kasih sayang daripada Allah Bapa, cinta dan